مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Tahlim Masjid Husnul Khatimah yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat para pengurus masjid serta tokoh masyarakat serta para hujjaj dan remaja sekalian, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah pada malam minggu ini antara maghrib dan isya kembali kita isi dengan menghadiri pengajian. Harapan kita kepada Allah, mudah-mudahan pengajian yang sedang kita hadiri ini Allah berkenan melimpahkan kepada kita limpahan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus dibukakan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, malam hari ini kita bahas dari kitab fikih, yaitu di halaman 96, melanjutkan yang dulu ya, yaitu masalah menimbun ya, menimbun barang. Ini di dalam agama ya, karena kan agama Islam ini mengatur semua umat manusia ya, termasuk masalah kebutuhan pokok mereka. Nah, kalau ada yang menimbun kebutuhan pokok manusia, ini kan berarti mempermainkan nyawa manusia. Maka dalam agama menimbun itu haram ya. Tapi ada penjelasan lebih lanjut. Menimbun haram syaratnya yaitu bila mana yang ditimbun makanan dan kebutuhan pokok. Kata orang sembako apalah begitu namanya. Ini yang pokok, ini yang istilahnya manusia kalau nggak ada makan nasi itu waduh berat sekali. Maka yang menimbun beras hukumnya haram. Nah, di samping dia menimbun kebutuhan pokok seperti beras, juga syaratnya lagi pada waktu itu musim paceklik. Jadi kalau dia menimbun di musim panen ya nggak ada masalah, dibolehkan dalam agama ya. Anggap sekarang musim panen begitu, kita beli nih karena beras di musim panen nih gabah murah, beli biar banyak timbun, tidak apa-apa, tidak dilarang ya. Ya. Yang nggak boleh itu musim paceklik. Beras, ya, padi, waduh susah tumbuhnya. Walaupun ada hasilnya nggak begitu melimpah begitu. Sedangkan kebutuhan banyak. Ya, jadi beras di pasaran susah. Tahu-tahu ada seseorang ingin menimbun dengan cara dia membeli beras semuanya itu di pasar. Setelah dibeli beras di pasar, kemudian ditimbun. Kan makin sulit itu beras sehingga harganya makin naik, baru dijual. Ini mempermainkan nyawa ini. Agama melarang. Jadi yang dikatakan menimbun haram, barang yang ditimbun kebutuhan pokok. Kalau bukan kebutuhan pokok nggak ada masalah. Ya, menimbun apa ini? Di pedagang motor, timbun tuh motor biar banyak. Paling rugi bangkrut ntar. Kan begitu. Jadi yang diharamkan nih kebutuhan pokok makan ini. Ya, jadi pangan ya, itu yang paling pokok itu. Kemudian dia timbunnya di musim paceklik, beras lagi susah. Ketika beras lagi susah di pasaran dibeli, kan makin susah orang, makin jarang itu beras. Akhirnya kan beras namanya berasnya sedikit, yang membeli banyak, akhirnya itu beras harganya naik. Nah tadi yang menimbun baru menjual. Ya, mengharapkan untungnya biar lebih banyak, itu hukumnya haram ya.
Ini saya baca dari Alinea Baru. Wa yahrumu ma'a ilmi tahrim, dan haram ya bila mana orang sudah mengetahui hukumnya haram daripada menimbun itu, ya, ihtikaru qutin, yaitu menimbun kebutuhan pokok. Nah, gambarannya bagaimana? Wa huwa ayyashtariyat ta'am, yaitu seseorang membeli makanan pokok. Ini negeri Arab seperti min tamrin korma. Jadi orang Arab itu makanan pokoknya ya macam-macam lah. Korma termasuk makanan pokok. Wazabib, zabib yaitu inian ya. Ada yang disebut zabib itu kismis kalau bahasa kitanya itu. Anggur yang kering itu pun termasuk makanan pokok mereka. Jadi mereka banyak pilihan. Kalau kita ya makan nasi aja udah. Walaupun habis makan tales ya banyak, ditanya udah makan lon? Belum katanya. Belum makan, masih lemes. Ya. Belum makan nasi masih lemes dia. Kacau itu. Itu kita itu. Orang Arab macam-macam ini. Korma makanan pokok, kismis makanan pokok, gandum makanan pokok. Jadi banyak pilihan. Kalau kita nasi aja udah begitu. Itu dari zaman dahulu begitu. Ya. Kemudian wa kulli mujzi'in fil fitrah, dan setiap makanan pokok yang dijadiin zakat fitrah. Emang kan dalam mazhab Syafi'i zakat fitrah itu kan makanan pokok, tergantung daerahnya. Ya ada yang makan pokoknya sagu misalnya. Enggak boleh menimbun sagu ketika musim paceklik, ketika sagu lagi sulit ya. Wa kadza qutul bahaim, begitu juga menimbun makanan dari hewan. Makanan hewan apa ini? Makanan apa itu istilahnya? Ya makanan sapi ya. Ada dedek, ada bungkil zaman dulu ya. Atau makanan ayam kali. Ya, makanan ayam tuh lagi susah dibeli sama orang kaya raya begitu. Dia timbun. Akhirnya makanan ayam lebih susah lagi, harganya menjulang. Baru dijual. Jadi makanan hewan pun termasuk yang gak boleh ditimbun. Waqtal ghala, dia beli waktu lagi mahal. Kalau dia beli waktu murah enggak apa-apa, itu tadi saya bilang seperti lagi musim panen. Ya, dia membeli beras biar banyak ditimbun di gudang, enggak apa-apa. Nah, walaupun itu makanan pokok kan gak berpengaruh karena di pasaran beras banyak. Malah justru yang menimbun yang rugi malah. Bisa jadi nanti berasnya uleran. Akan rusak karena tertimbun lama misalnya. Apek ntar akhirnya. Jadi ini yang gak boleh menimbun waqtal ghala, waktu lagi mahal. Wal hajah, waktu lagi orang butuh. Ketika susah ya, urfan menurut adat nih, bahwa orang lagi butuh ya, kemudian kita beli dan kita simpan, liyah bisahu, untuk disimpannya, ay liyumsika mastarahu, yaitu dia menahan apa yang dibeli, minat ta'am, dari makanan pokok tersebut, wa yabi'ahu bi aghla, untuk dijual dengan harga yang lebih mahal, ay bi aktsar, yaitu dengan harga yang lebih banyak, indastidadi hajati ahli mahallihi, ketika daerah yang dia berada di situ sangat membutuhkan. Au ghairihim, atau daerah lain sangat membutuhkan. Walaupun di daerah dia nggak paceklik, tapi daerah sebelah ya itu paceklik, beras susah begitu, dia beliin. Ya. Ntar dijual di daerah yang paceklik itu. Itu pun nggak boleh. Jadi baik untuk kebutuhan setempat atau kebutuhan orang lain yang masih bertetangga misalnya. Misalnya di daerah apa ini, daerah Bogor, ya, paceklik, padi gagal semuanya. Nah, kita beli beras biar banyak di Jakarta, kita tahan begitu kan. Wah, ntar beras ketika makin sedikit di Jakarta naik lagi, baru dijual tuh ya. Dijual entah di Bogor di mana, yang penting dapat keuntungan besar itu.
Itu mempermainkan nyawa orang. Ya, sebentar. Wa illam yashtarihi biqasdi dzalik. Walaupun dia membelinya nggak ada tujuan sih, nggak ada tujuan untuk menjualnya. Jadi musim paceklik dibeli beras biar banyak, ya taruh di gudang, ya untuk kebutuhan pribadi. Cuman banyak banget melebihi kecukupan untuk 1 tahun lebih begitu. Akhirnya beras makin susah dibeli, kemudian dia tergiur dengan untung dijual. Padahal pertama kali nggak ada keinginan menjual. Keinginan yang pertama yaitu membeli beras ketika paceklik untuk kebutuhan pribadi. Tapi dibeli banyak banget. Kedengeran bahwa harganya melunjak 2-3 kali lipat. Wah ini dia, saya jual aja dah begitu. Nggak boleh juga ini, namanya mempermainkan juga. Walaupun pada waktu membeli nggak ada keinginan untuk menjual lagi, tapi ditergiur dengan harga yang naik berkali-kali lipat, kemudian dijual, itu pun tidak boleh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada hadis Nabi yang berbunyi la yahtakiru illa khati'un ay athimun. Artinya tidaklah menimbun kebutuhan pokok kecuali orang yang berdosa. Jadi ada hadis begitu, tidaklah menimbun kebutuhan yang pokok kecuali orang yang berdosa. Ingat, dia menimbun di musim paceklik, itu yang perlu digarisbawahi. Ya. Kemudian ingat juga yang ditimbun adalah kebutuhan pokok. Kalau bukan kebutuhan pokok tidak apa-apa. Ya. Naam in khifa fis sanati saniyah jaihatun tusibu zar'a falahu imsaku qutis sanati saniyati aidan. Memang dibolehkan bila mana dia khawatir untuk tahun kedua, ya, takut mendapat musibah, takut mendapat musim kering begitu, maka dia menimbun untuk tahun kedua katanya. Maka ini tidak apa-apa katanya, ya. Dia khawatir, tapi dia bukan untuk menjual, untuk pribadi. Jadi untuk pribadinya itu dia menimbun untuk tahun kedua. Jadi untuk tahun pertama udah dia menimbun, ini tahun kedua nih perlu menimbun lagi nih, ya. Dan enggak ada niat untuk menjual. Itu masih dibolehkan karena enggak ada niat untuk menjual. Kemudian ammahtikaru ta'am ghairu qutin, adapun menimbun makanan yang bukan kebutuhan pokok. Ya. Nah itu enggak apa-apa. Ya. Menimbun makanan yang bukan kebutuhan pokok. Apa itu? Ya. Misalnya terigu lah, terigu walaupun orang bilang sembako juga kali, tapi kan bukan kebutuhan pokok terigu. Ada terigu, enggak ada terigu, enggak ada masalah. Nah itu enggak ada masalah tuh kalau dia menimbun yang bukan kebutuhan pokok. Wahtika rukutin lam yashtarihi, atau dia menimbun kebutuhan pokok tapi bukan dari membeli di pasar, tapi dari hasil panen sendiri. Itu pun lain lagi, masih dibolehkan hasil panen sendiri begitu. Dikatakan kagullati doyatihi, seperti hasil dari sawahnya. Itu tidak apa-apa, dia bukan boleh membeli, ya, dari panen dia sendiri. Habis panen ya biasalah ditaruh di punya lumbung padi begitu, ya. Dia akan ambil sedikit-sedikit untuk kebutuhannya. Itu nggak sampai haram. Tahu-tahu musim paceklik dan orang butuh beras, ya dia sih tidak apa-apa itu, karena emang nggak ada niat. Dan itu lagi hasil bukan dari membeli, hasil dari sawahnya sendiri. Bagaimana? Solusi buat pedagang beras? Ya beli jual. Jadi jangan ditimbun. Itu pedagang begitu. Jadi supaya berkah, supaya ya nggak mempermainkan nyawa orang. Kalau kita ini sebagai pedagang begitu, ya beli jual begitu. Kan peredaran uang kan lebih cepat berarti, dan itu akan lebih menguntungkan. Jadi nggak bisa kita mempermainkan ya kebutuhan pokok orang.
Jadi solusinya nggak ada jalan lain, ya jual beli begitu, beli jual. Untuk kebutuhan, ya itu boleh aja menyimpan untuk kebutuhan lah. Baik. Kemudian awistarahu waqtar rukhas, atau dia membeli pada waktu harga murah yang tadi saya bilang, musim panen dia beli, dia simpan. Setelah disimpan kira-kira berapa bulan datang musim paceklik, kemudian harga melambung. Itu enggak apa-apa, karena dia membeli waktu murah. Ya, ini kan yang nggak boleh nih, waktu paceklik dia beli semuanya itu di pasar, dibeli-beliin. Kan makin susah lagi tuh beras. Akhirnya kalau ada berasnya naik tuh harganya. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi dikatakan awistarahu waqtar rukhas, atau dia membeli pada waktu harga murah. Nah, itu nggak termasuk menimbun. Aw waqtal ghula li nafsihi, atau waktu mahal tapi dia membeli untuk pribadinya, wa iyalihi, untuk anak-anaknya, nggak apa-apa juga. Atau dia membeli di waktu paceklik tapi tidak untuk menimbun, langsung dijual lagi dengan ngambil keuntungan yang normal lah. Nggak apa-apa itu. Musim paceklik, ya, orang berebut beli beras. Ya kita beli beras sudah, emang kita pedagang beras, kita beli ya jual lagi. Begitu. Yang tadi saya bilang itu solusi yang baik udah pedagang. Jadi nggak disimpan dulu supaya beras di pasaran makin berkurang. Kan memang demikian ya, hukum ekonomi, kalau sesuatu itu jarang dan sedikit harganya mahal gitu. Zaman dulu itu saya masih kecil, musim jambu di Jakarta, jambu ngambrak istilahnya dah. Ya, karena jambunya banyak. Sekarang jambu susah ya, harganya mungkin seberapa lah. Ya, jadi kalau memang lagi musim itu ya buahan ya murah, tapi kalau lagi nggak musim biasanya buahan ya agak tinggi harganya. Jadi kalau dia membeli waktu murah enggak apa-apa. Membeli waktu mahal, tapi membeli waktu mahal jual lagi ya, dengan mengambil keuntungan sewajarnya. Ya enggak apa-apa. Ini yang enggak boleh kan ditahan. Ditahan dulu, tahan lagi, dibeli lagi, tahan lagi, beli lagi di pasaran, tahan terus begitu. Jadi itu di pasaran beras makin sedikit itu. Nah, itu yang enggak boleh itu. Jadi dikatakan awaqtal ghala, dia beli waktu mahal. Li nafsihi, tapi buat dirinya, bukan buat jual lagi. Wa iyalihi, buat anak-anaknya. Enggak apa-apa. Au liyabi'ahu la bi aktsar, atau dia beli pada waktu paceklik tapi dijual lagi. Ya. Au yabi'ahu bi aktsar wa huwa jahilun bin nahyi fala yahrum. Maka ini semua tidak haram. Ya. Ini semua tidak haram. Artinya tadi itu untuk gambaran-gambaran yang tadi ya, menjual ketika membeli ketika murah, menjual ketika mahal tapi untuk jual lagi ya, itu semuanya tidak haram. Wal aula bai'u ma fadala an kifayati mu'nati sanatin. Yang utama sih katanya yang lebih afdol menjual kelebihan dari cukup 1 tahun. Jadi para petani ini, para pedagang beras, kalau diingin menimbun, timbunlah buat keluarganya untuk 1 tahun saja. Selebihnya jual. Ya. Kenapa dalam 1 tahun? Karena ya paling lama lah nggak hujan paceklik setahun lah kan begitu. Dan setelah itu juga akan hilang paceklik. Gitu. Maka masih dikasih kelonggaran. Ya. Kalau dia ingin menimbun buat keluarga, bukan buat jual lagi, nggak apa-apa menimbun 1 tahun. Untuk 1 tahun, begitu. Itu yang disebut wal aula, sebaiknya bai'u ma fadala, menjual apa yang lebih an kifayati mu'nati sanatin, dari kecukupan untuk 1 tahun. Jadi untuk kecukupan 1 tahun sudah ada, masih lebih, itu alangkah baiknya dijual. Jadi kita enggak termasuk mempermainkanlah nyawa orang, begitu. Apa ada dzalika Ibnu Hajar fi Fathil Jawad. Ini diterangkan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya namanya Fathil Jawad. Selesai itu dah bahasan tentang menimbun. Baik, ini selanjutnya tentang wa yahrumun najs. Haram yaitu seseorang menawar harga tinggi tapi bukan mau membeli.
Dia menawar supaya pembeli tergiur. Ya, istilahnya membodohi pembeli yang lain. Entah itu dia menawar, memang ada kerjasama dengan penjual, begitu. Ntar saya kalau ada orang datang nih banyak melihat-lihat barang kamu, saya langsung nawar yang mahal, kamu hargain yang tinggi juga, begitu. Ya, biar ntar orang ngikut saya, padahal sih dia nggak mau beli. Iya, dia hanya nawar aja dengan harga yang mahal, supaya orang lain ikut dia. Wah, ini sih menyakiti orang ini. Enggak boleh juga dalam agama. Ini yang disebut an-najs ini. Wa yahrumun najsu, dan haram najas, wa huwa yaitu ayyazida fi sil'atin. Ia menambah harga suatu barang. Aktsar min thamaniha, yang melebihi dari harga yang ditetepin. Ya, harganya misalnya 50.000. Ya, satu ya. Tapi dia udah langsung nawar 75, berapa ini? Boleh gak 75 begitu? Ini udah membuat orang lain jadi tergiur itu, ngikutin dia. Nah, itu enggak boleh. Dia tuh menawar enggak untuk membeli, dia udah kerjasama begitu. Ya. Jadi enggak boleh cara begitu. Walaisa qasduhu ayyashtariyaha. Bukanlah maksud orang ini menawar dengan harga tinggi, bukanlah maksud untuk membelinya. Bal tetapi liyaghurra ghairahu, tetapi untuk menipu orang lain, memperdayakan orang lain. Biar orang lain terperdaya, terperangkap, akhirnya ngikut beli sesuai dengan tawarannya itu. Fayuqi'uhu fi syira'iha, maka yang menawar itu menjerumuskan pembeli yang lain ikut membeli dengan harga tawarannya yang mahal itu. Walau kana taghriru biziyadati liyusawiya athamanu alqimata. Walaupun ya, penipuan ini ya, dia kan menawar harga tinggi untuk menipu begitu. Walaupun harganya jadi harga pasaran. Misalnya nih ya, pedagang mau jual dengan harga di bawah pasaran, itu boleh-boleh aja. Dia mau jual di bawah harga pasaran gitu. Tapi ada seseorang ini mengatakan udah jangan harga pasaran, harga yang lebih tinggi lagi, ya nanti saya yang atur dengan cara saya yang nawar nanti mula-mula kalau ada orang banyak melihat-lihat saya langsung nawar, saya langsung beli dengan harga yang bukan harga pasaran begitu, ya, nggak boleh begitu. Atau mungkin dia menawar harga pasaran, padahal penjual ingin menjual di bawah pasaran. Dia semacam mengajukan jasa, wahai pedagang, jangan jual di bawah pasaran. Udah saya jual harga pasaran aja begitu. Ntar saya ngatur. Nanti saya mula-mula yang nawar dengan harga pasaran. Kan orang kan seneng kalau barang dijual di bawah harga pasaran, orang senang, ya boleh aja. Ya. Ada istilah zaman sekarang operasi pasar. Operasi pasar itu biasanya dilakukan oleh pemerintah untuk menstabilkan harga. Ketika harga udah naik, maka ada operasi pasar. Jadi di pasar-pasar nih ada misalnya nih pemerintah menjual barang yang tadi sudah mulai mahal harganya. Ya. Nah itu orang yang operasi pasar, pemerintah nggak boleh dibilang udah Pak jual dari harga pasaran. Sekarang kan pasaran lagi mahal. Biar nanti saya yang mulain membelinya gitu. Tapi saya hanya bohongan, nggak beneran belinya. Ntar duitnya pulangin lagi misalnya. Tapi ntar saya minta upah misalnya. Nah itu nggak bisa itu. Ya. Tapi kan kalau pemerintah bikin operasi pasar yang nggak bisa dipengaruhin, pemerintah ya kan, dia yang mempunyai keputusan ya, dan mempunyai kekuasaan. Jadi kesimpulannya, tidak boleh seseorang menawar tapi bukan untuk membeli. Dia menawar tujuannya supaya orang lain ikuti dia, gitu.
Ya. Wal makna fi tahrimihi al-idza, artinya alasan diharamkan cara ini karena menyakiti, karena menyakitin pembeli. Ya. Pembeli disakitin. Semua pembeli kan ingin murah, itu wajar lah. Semua pembeli ingin murah. Tapi ini gara-gara ada orang nih yang mengacau, ya, akhirnya terperangkap tuh pembeli, ya, membeli dengan harga yang tadi tawaran pertama, ngikutin aja. Ya. Nah itu yang dikatakan diharamkan orang ini menawar dengan lebih tinggi, tapi bukan untuk membeli, tapi untuk menipu, memperangkap orang lain. Hukumnya haram karena menyakiti. Wala khiyara lil mustari walau kana najzu bimuwafaqatin min maliki sil'ah. Pembeli ketika dia ngikutin penawar yang bohongan, itu seandainya terjadi dia beli. Kemudian setelah dipikir-pikir, dipulang itu dipikir-pikir, wah ini kemahalan ini. Akhirnya dia mau pulangin. Itu nggak bisa dipulangin katanya. Kesalahannya kesalahan di pembeli. Kenapa kamu mau aja terperangkap begitu? Kenapa kamu nggak periksa-periksa dulu sebelum membeli? Ya, jadi ada orang menawar sekian, ikut aja. Padahal itu harganya ya cukup mahal. Nah, setelah dipulang, ingin kembali, ingin pulangin tuh barang. Nah, ini pedagang berhak untuk menolak dah. Karena kesalahannya pada pembeli sendiri. Nggak mau menanyakan harga. Tapi sih alhamdulillah sekarang kan zaman internet ya. Jadi orang kayaknya udah mengerti tentang harga. Apalagi harga online udah banyak banget itu kan. Jadi harga tuh nggak gelap dah zaman sekarang. Orang bisa nanya sono, nanya kemari. Orang bisa melihat di internet harga gituan berapa ya begitu. Dia ingin membeli ini. Soalnya ada penawaran sekian begitu. Tahu-tahu dilihat harganya, wah itu sih masih lebih mahal. Ya udah, jangan dibeli. Emang begitu semestinya pembeli banding-bandingkan harga. Tapi kadang-kadang jangan sampai banding-bandingkan harga, ntar yang murah kualitasnya rendah lagi. Ya, itu juga harus diperhatikan. Ya. Ntar diperdayakan jadinya. Murah-murah, nggak tahu kualitasnya jelek sekali, dipakai berapa kali langsung aja rusak. Nah itu juga mesti jadikan bahan pertimbangan. Demikian itu, waman yazidu fiha litafritihi bi'adami muraja'atihi li ahli khibra wa ta'ammulihi. Artinya ini semua kalau pembeli terjebak sehingga membeli terpengaruh dengan tadi orang yang menawar bukan untuk membeli, maka dia itu kesalahan pada dirinya sendiri. Kenapa dia nggak mau bertanya kepada orang yang ngerti harganya? Ya, kesalahan dia sendiri begitu. Nah termasuk yang haram di dalam dagang yaitu memuji barang dengan pujian bohong. Nih wa mislu zalik fil hurmati madhus sil'ah bil kidbi. Termasuk haram di dalam jual beli yaitu seseorang memuji barangnya tapi memuji dengan cara bohong. Dibilang wah ini cakep sekali, wah ini kualitasnya bagus begitu. Ini kalau dipakai awet misalnya kan. Padahal kalau demikian, ini pedagang haram ini. Duitnya yang dihasilkan juga haram. Karena memuji barang berlebihan ini, nggak sesuai dengan kenyataan. Itu diharamkan oleh agama. Karena membuat orang jadi terpengaruh. Ya pedagang boleh aja membuat barangnya laku. Tapi kan harus apa ya? Harus yang jujur lah. Iya, jujur itu bukan berarti kita harus beritahu ini beliannya sekian. Jualnya sekian, untungnya sekian. Enggak mesti sih. Itu untung kan hak seseorang lah. Ya, tapi penjual nggak boleh memuji barangnya yang tidak sesuai dengan pujian bohong. Ya. Memang pedagang itu cenderung untuk bohong. Pedagang begitu. Ya. Misalnya dibilang, wah ini ada orang nawar, wah ini belum dapat beliannya, padahal udah dapat.
tapi diingin menekan pembeli itu agar untungnya lebih besar. Nah, itu dia. Nah, itu nggak boleh tuh. Kalau bang bener nggak dapet sih nggak apa-apa. Padahal udah dapet ini, tapi diingin menekan, ya. Jadi pedagang bukan berarti jujur, harus beritahu modalnya, enggak ya. Jujur itu jujur pada barang. Kan ada barang istilahnya imitasi, ada barang asli gitu. Emang perbedaannya dikit. Harus diberitahu, ini imitasi, harganya sekian. Kalau ini yang orisinil, harganya sekian. Tinggal terserah pembeli. Kadang-kadang itu saya pernah dengar juga, bengkel motor, dipandai katanya. Jadi yang imitasi dibilang ini asli, maka dipakai harga asli. Padahal barangnya nggak asli, nggak orisinil. Iya, lokal itu. Ada juga yang begitu katanya itu, tukang servis. Dia ngambil untung di situ. Emang ada hadis tuh mengatakan akan dikumpulkan pedagang-pedagang yang jujur bersama para nabi. Yukhsarut tujar, dikumpulkan pedagang yang jujur ma'as siddiqin begitu, bersama orang-orang yang baik begitu. Nanti di akhirat wal anbiya bersama para nabi. Kok tinggi sekali pangkat pedagang dikumpulkan bersama para nabi? Karena pedagang yang jujur susah. Kecenderungan pedagang begitu, mau bohong mulu ya. Kalau memuji lebay ujinya, berlebihan begitu. Bukan main. Ya. Jadilah pedagang yang baik. Jadi pedagang yang baik. Kemudian apa dadzalika Syekhul Islam fi Fathah wa Tahrir wa Syekh Sarqawi. Ini penjelasannya katanya ada di dalam kitab Tahrir karangan Imam Sarqawi. Nah, ini selanjutnya nih yang akan datang ini. Cuman masalahnya ya tidak, ini bukan pedagang ini. Ya mungkin ada hubungannya, yaitu memisahkan. Dulu ada orang kan jual budak. Budak dijual belikan zaman dulu. Maka ada khusus pasar budak begitu. Ya. Nah, itu kadang-kadang ada budak antara ibunya dan anaknya dipisahkan. Si ibunya dibeli sama si fulan, anaknya dijual sama si fulan lain lagi. Padahal ini anaknya belum 7 tahun. Dia masih butuh ya kasih sayang ibu begitu. Maka hukumnya haram itu. Ini bukan manusia doang katanya, termasuk hewan. Hewan katanya nggak boleh kita pisahkan. Misalnya punya burung kali ya. Burung ada yang baru beranak, baru netes, induknya dijual. Sedangkan anaknya belum mandiri. Kalau udah mandiri nggak apa-apa. Dipisahkan begitu. Itu namanya menyiksa. Jadi agama melarang itu. Melarang menyiksa. Atau yang sering terjadi di kita gara-gara perceraian. Gara-gara perceraian suami istri berebut anak. Itu yang aneh juga itu. Secara hukum Islam, kalau anaknya belum balik, biarlah mengikut ibunya. Karena namanya anak cenderung kepada ibunya. Ya, apalagi masih ya artinya netik lah begitu. Jangan direbut, nggak boleh. Nanti ketika nih anak udah balik, baru disuruh pilih. Wahai anak, pilih siapa? Itu ibu kamu. Ini bapak kamu. Pilih siapa begitu. Ambillah tangannya begitu. Artinya kalau kamu pilih ibu ya ambil tangan ibu. Itu dalam Islam begitu. Emang kebanyakan milih ibu dah. Ya apa boleh buat nggak apa-apa, toh anak kita juga. Ya. Jadi nggak usah berebut sampai ke pengadilan. Apalagi misalnya ini bapaknya mau ngelihat anaknya nggak boleh. Atau anggaplah nih anak sama bapak, ibunya mau ngelihat, aduh, itu kejam juga itu. Kejam, saudara-saudara.
Ya, itu kan anak berdua ya, gampangin aja. Ya, gampangin aja. Bapak mau lihat anaknya, udah bercerai ya bercerai, nggak apa-apa. Apa boleh buat? Ya. Ini main keras-kerasan. Dalam Islam tuh nggak boleh. Jadi dalam Islam tuh udah diputusin dahulu di zaman Nabi itu. Kalau anak belum balik, mesti sama ibunya. Titik. Bapaknya nggak berhak. Nah nanti ketika anak balik, baru nih anak disuruh pilih. Mana yang diikut itu yang berhak. Habis tuh gampang banget keputusannya. Nggak melalui pengadilan dulu, pakai pengacara, sidang sekali, 2 kali, 3 kali, nggak putus-putus. Hukum agama mudah itu caranya. Ya. Nah itu nggak boleh tuh istilahnya ada budak laki, budak anaknya, nggak boleh. Kalau mau jual satu seluruhnya, jual ibunya, berikut anaknya yang bayi misalnya. Jangan bayinya ditahan, dia mau besarkan, mamanya dijual, sama majikan. Ya, nggak boleh. Ada dulu sapi kaleb, kenal sapi kaleb itu. Apa sapi kaleb? Sapi anak. Biasanya kalau sapinya itu melahirkan yang laki, itu pemilik sapi jual langsung. Tapi nggak boleh istilahnya dibiarkan, kudunya langsung disembelih. Supaya ini bayinya nggak tersiksa. Nggak tersiksa itu masih dibolehkan. Jadi karena ini sapi anaknya laki, bagi pemilik sapi nggak menguntungkan nih miara sapi laki. Udah jual aja, masih bayi, jual, nggak apa-apa. Tapi langsung dipotong itu. Iya, biar nih anak nggak, walaupun ibunya teriak-teriak juga memang. Ya apa boleh buat lah. Karena manusia butuh untuk menjual anak sapinya begitu. Jadi begitulah agama ya, berusaha untuk menjaga hubungan, jangan sampai menyakitkan. Ya, dalam jual beli tadi jangan sampai menyakitkan. Nah para hadirin, nanti kita akan lanjutkan lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menambah pengetahuan ilmu agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kekurangan dan dosa-dosa kita, dosa ibu bapa dan dosa guru-guru kita, mertua, istri dan juga anak-anak kita yang sudah wafat. Semoga Allah ampuni mereka. Semoga Allah ampuni kita sekalian. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ala ma nawal hadirun wa ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, 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 wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.